Mas, aku lapar. Masih ada sisa makan malam nggak ya? Aduh, Mosa tidak bisa tidur. Setelah bergulatan dengan sang suami mendadak, Mosa merasa sangat lapar. Dia bahkan tidak bisa menemukan kantuknya sama sekali. Hah? Lapar? Jangan bilang Mosa mau yang aneh-aneh terus malam buta begini. Lingga harus keluar lagi untuk berburu ngidam yang super rempong. Iya, beneran lapar ini. Aku kan cuma makan sore aja, malamnya ngemil rujak. Sekarang aku kelaparan. Kalau wanita itu rempong sendiri. Iya, kamu mau apa? Tawar Lingga harap-harap cemas. Ekspektasinya langsung tidur setelah bersama penuh keinginan. Tubuhnya terasa begitu tenang dan mengantuk. Namun istrinya nampak rewel malam ini. Aku pingin nasi goreng homemade, kata wanita itu membuat seketika Lingga bernafas lega. Oh itu, ya sudah tunggu bentar. Aku minta tolong ke Simbok dulu, buatin, kata Lingga tenang. Ngapain? Aku maunya kamu yang bikin lah Mas. Masa nyuruh Simbok? Aku mau buatan kamu, rangek perempuan itu dengan wajah memohon. Kalau sudah begini tidak jadi lega, ambiar sudah semuanya. Mau tidak mau, dia harus menuruti walau sebenarnya tubuhnya lelah dan mengantuk. Aku masak nasi goreng nggak bisa yang nanti kalau rasanya hancur gimana? Lingga menunjuk diri sendiri yang tak mahir urusan perdapuran. Jangankan untuk membuat makanan, membedakan bumbu saja kesulitan. Aku nggak bisa bau bawang, harap maklum sayang. Masak bikin nasgor aja nggak bisa. Wanita itu merengut, wajahnya ditekuk terlihat kesal. Bahkan perkara sederhana seperti ini membuatnya sedih. Apakah ibu hamil serempong dan sesensitif ini perasaannya? Bukan begitu. Aku mana ngerti bumbu dapur sayang. Nanti kalau rasanya antah berantah gimana? Lingga mana ngerti urusan perdapuran. Dia taunya beres disiapkan di meja. Belum dicoba udah nyerah. Aku kelaparan, kata perempuan itu merengut. Iya, aku coba. Kalau nggak enak jangan rewel ya, kata pria itu akhirnya mengiyakan. Tidak bisa untuk menolak. Apalagi tahu betul ngidamnya orang hamil itu menyiksa batin dan raga. Jadi, kudu banyak sabar untuk menghadapi sikap posesif dan manjanya. Aku coba dulu. Duh, anak papa lapar ya. Sabar sayang, ucap pria itu menenangkan sembari mengelus perutnya. Mosah masih diam, bahkan membuang muka kesal dengan mata memerah, bikin hati calon bapak anak dua itu ketar-ketir dan tak tega. Ia beranjak memenuhi keinginannya, lebih dulu mengecup puncak kepalanya dengan sayang sebelum keluar kamar. Sementara Lingga sendiri langsung turun ke dapur. Ia mulai bingung apa yang harus dikerjakan lebih dulu. Menyiapkan bahan dan bumbunya, rasa hati ingin menjerit, meminta tolong sang mama. Tetapi wanita yang telah melahirkan dirinya itu pasti sudah tidur, mengingat sekarang sudah cukup larut. Duh, bumbu yang diulek apa ya? Gumam Lingga kebingungan, mikir keras. Seketika rasa kantuk yang tadi menyelimuti langsung hilang. Oke, tenang Lingga. Kamu bisa tanya Mbak Google. Batin pria itu menemukan solusi paling mutakhir. Pria itu kembali ke kamar untuk mengambil ponselnya. Sekilas tatap dengan Mosa yang masih menunggu sembari memainkan gawainya. Melihat suaminya kembali keluar, Mosa menaruh ponselnya di nakas lalu turun dari ranjang menyusulnya. Mas, belum ya? Tanya wanita itu menghampiri. Belum yang,
Ini lagi usaha, saut Linggah nyengir. Ini hanya perkara sederhana, tapi membuat Linggah kerepotan. Padahal terkesan mudah, nyatanya tidak tahu apa-apa. Semangat, anakmu ini yang minta, kata Moza tersenyum. Entahlah dia sendiri juga kadang merasa kehamilan kedua kalinya begitu rewel. Kamu tunggu di kamar saja, nanti kalau sudah jadi aku bawa ke kamar, kata pria itu gagal fokus diperhatikan istrinya saat tengah mencontek menu di aplikasi YouTube itu membuatnya bertambah grogi. Iya mas, kalau bisa jangan terlalu lama, aku udah lapar, pesan perempuan itu sebelum beranjak menunggu di kamar sembari kembali bermain ponselnya. Sementara Linggah masih berjuang menyelesaikan satu menu dengan sempurna. Bang, ngapain malam-malam sibuk di sini? Ngagetin orang aja, tegur Nakah mendapati kakaknya melakukan aktivitas tak wajar. Jangan banyak nanya, kamu ngapain belum tidur? Tanya Linggah balik, mulutnya menyahut, tetapi pandangan dan tangannya fokus dengan panci di depannya. Belum ngantuk, mau ambil minum, gerah, jawab pria itu lalu menuang air putih ke dalam gelas. Weh, enak nih, mau dong, aku juga lapar. Nakah mendekat, tahu kakaknya tengah sibuk membuat makanan, saatnya nimbrung asik. Gak bisa Nakah, ini request kakak iparmu. Kamu kalau mau beli sajalah order, jangan rusuh, tolak Linggah mode pelit. Ih, banyak gini juga, emang habis? Mbak Moza kan makannya dikit, itu kan dulu sekarang bisa habis. Dia sedang masa pertumbuhan, jawabnya dengan tangan kanan sibuk membolak-balikkan naskor di wajan. Nakah pun maklum sembari menggeleng takjub. Seorang Linggah Danendra nampak bucin parah dengan istrinya. Ada kayak rasa geli yang terbesit, tetapi ikut senang juga sekarang. Rumah tangga kakaknya adem ayem bahagia. Alhamdulillah akhirnya jadi juga, ucap pria itu setelah mencicipi dan rasanya lumayan. Dengan senang hati dan wajah sumringah, dia langsung menyajikan di piring, membawanya ke kamar, siap memberikan permintaan istrinya yang berhasil diwujudkan. Astagfirullah, tidur. Linggah yang masuk ke kamar dibuat terkejut melihat istrinya mendengkur halus, nampak lelap. Ponsel di tangannya masih menyala, mau kesal tapi sayang. Alhasil ia pun mencoba tenang agar tidak mengusik tidurnya yang begitu anteng. Linggah menatap nelangsa naskor di piring dengan istrinya secara bergantian, lalu menaruh masakan pertamanya itu di nakas. Dia mengambil pelan ponsel di tangan Moza yang masih menyala. Rupanya istrinya itu tengah membaca novel sampai ketiduran. Kebiasaan, gumam pria itu membaca sekilas, lalu menutup kembali, menepikan benda pipih itu ke nakas. Sayang, naskornya matang, mau makan dulu nggak? Bisik Linggah antara kasihan tapi bingung, mengingat sebelumnya mengeluh lapar. Moza sama sekali tidak terusik, hanya mode posisi tidurnya, malah membenamkan wajahnya di dada sang suami, mencari kenyamanan di sisa malamnya. Malah tidur, mana nyenyak gini. Bagaimana nasib nasi gorengnya ya, yang dibuat dengan susah hati, dengan sepenuh hati. Gumam Linggah kayak ada kesel-keselnya, namun tetap tidak bisa marah, bahkan membangunkan saja tak tega. Pria itu balas mendekap dengan sayang, ikut menjemput mimpi di sisa malamnya. Bobok yang nyenyak, kalau nanti bangun bisa makan di jam kapan saja, ucap pria itu membenahi selimutnya. Linggah sendiri ikut merebah di samping istrinya sembari memeluk dengan sayang. Keesokan paginya azan subuh sudah terdengar berkumandang. Moza terjaga lebih dulu dengan tubuh agak berbeda dari biasanya. Dia langsung turun ke kamar,
mandi dan merasa aman saat tidak merasakan mual. Apakah tanda-tanda mabuk kehamilannya telah hilang? Perempuan itu sengaja mengambil air wudhu terus membangunkan suaminya. "Mas, subuh bangun," seru perempuan itu mengguncang tubuhnya pelan. Jawab Linggah bergumam malas. Ia malah menarik selimutnya lebih rapat. "Mas, bangunlah, aku butuh imam buat sholat. Kalau nggak bangun, aku mau ganti imam yang baru," kata Moza membuat mata rapat Linggah seketika terbuka. "Apa katanya? Ganti imam?" Tidak, tunggu aku bersih-bersih dulu," saut pria itu bangkit dari ranjang, mendapati wajah datar istrinya yang tengah menunggu. Moza masih menunggu di bibir ranjang dengan style mukena yang sudah menempel dari tadi. Dia masih menunggu suami untuk mengganti pakaiannya. Setelahnya pagi itu keduanya jamaah subuh di rumah bersama. "Aku lihat Gasta dulu, Mas," pamit Moza beranjak setelah mencium mesra habis sholat. "Iya," jawab Linggah sebatas mengiyakan. Ini semalam beneran dibuatin ya?" "Ya ampun, sayang banget. Kenapa nggak dibangunin, Mas?" Moza melihat Nasgor di atas nakas yang sudah dingin. "Tentu saja karena makanan itu dibuat semalam." "Iya, udah sayang. Tapi kamu nggak nyahut." "Ya, aku nggak tega." Sekilas merasa begitu menyayangkan, padahal dia penasaran dengan rasanya. "Padahal aku penasaran sama rasanya. Maaf ya, semalam aku ketiduran. Beneran gak sengaja," ucap Moza dengan wajah menyesal. Kasihan sekali suaminya sudah berjuang dengan susah payah malah ditinggal merem begitu saja. Nasib Nasgornya berarti, tapi nggak apa-apa, besok bisa buat lagi, kata Linggah santai, walaupun dia tidak yakin bisa membuat dengan sepenuh hati, mengingat hasilnya dicampakkan. Perempuan itu hanya memandangi dengan wajah menyesal, lalu beranjak ke lakar Gasta. Bocah 4 tahun itu nampak pules tidurnya. Panasnya juga sudah turun. Terlihat tidur Gasta begitu nyenyak. Mungkin karena kondisi tubuhnya sudah membaik. Kendati demikian, hari ini Gasta belum masuk sekolah, masih menunggu benar-benar pulih. "Mas, nanti pulangnya mampir ke ibu ya, sekalian ambilin jahitan di rumah ibu. Seragamnya sudah jadi, jangan lupa uangnya diganti," pesan Moza pagi itu. "Nanti kalau tidak lupa," saut pria itu santai. "Nggak boleh lupa, serius ini." "Iya sayang, iya," jawab pria itu mengiyakan. "Anak papa sudah sembuh?" Linggah menyapa putranya yang pagi ini masih bermalas-malasan di atas kasur. Bocah kecil itu hanya mengangguk lembut, enggan beranjak sama sekali. Sebentar lagi Gasta ulang tahun. Anak papa mau hadiah apa? Ya, sebentar lagi putra mereka genap 5 tahun. Moza biasanya tidak pernah merayakan secara berlebihan, hanya membuat syukuran kecil di rumah. Namun kali ini entahlah, mengingat ada suaminya juga yang berpendapat, "Gimana kalau syukurannya di sekolahan Gasta saja, Mas? Nah, jadi nanti acaranya setelah sekolah gitu, kita bagi-bagi bingkisan buat yang datang. Gasta pasti senang. Rame, nggak harus undang ke rumah." "Ya terserah kamu saja gimana baiknya. Aku mau fasilitasi sepenuhnya. Kamu yang rembuk sama gurunya Gasta, bisa nggak?" "Gasta mau kan kalau dirayakan di sekolah?" tanya Moza pada putra kecilnya. "Nanti sama teman-teman ya, Ma?" tanya bocah itu dengan polosnya. "Iya, ada banyak teman-teman, didoain sama gurunya Gasta juga," jelas Moza memberikan gambaran. "Mau mah, ada kuenya kan? Gasta mau yang besar." "Iya, nanti mama buatin ya. Semangat dulu, anak mama kan udah sembuh." "Yang, aku berangkat dulu, sarapannya di kantor aja." "Di kantor kok tumben? Kan Simbok sudah masak biasanya, lagi meriang."
Mama sama papa juga nggak ada yang sarapan. Mereka sarapan di luar. Awas aja kalau sarapannya bareng mantan. Astagfirullah, kok bisa kepikiran sampai situ? Ya mana tahu, pokoknya langsung pulang setelah kerja. Jangan mampir-mampir. Iya sayang, iya. Jangan banyak pikiran satu saja. Mikirin aku seorang yang selalu sayang. Lingga pamit. Sementara Moza di rumah saja mengerjakan aktivitas sederhana di rumah bersama Gasta. Kepulangan suaminya adalah saat yang paling ditunggu wanita itu. Entahlah, hamil kedua itu sepertinya ingin selalu ditemani, dimanja dan juga diperhatikan, tidak mau jauh-jauh dari suaminya. Saat sore harinya pulang membawa kabar kurang berkenan, membuat perempuan itu galau sendirian. Sayang, ini jahitannya aku sudah ambil dari rumah ibu. Ya, besok aku ada acara di luar kota, 2 hari saja. Acara apaan? Kok dadakan? Sama siapa? Tanya Moza beruntun, mendadak tidak suka ditinggal jauh-jauh.